Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali di dalam acara kita Renungan Firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca ayat-ayat Alkitab yang akan kita renungkan bersama-sama, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Tuhan memberikan kami lagi waktu untuk boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami sungguh percaya ya Tuhan, firman-Mu adalah roti kehidupan yang akan memberikan hidup yang kekal. Karena itu kami sangat rindu untuk senantiasa dipuaskan oleh firman. Kami berdoa supaya renungan pada saat ini diberkati Tuhan, supaya dapat menjadi kekuatan dan juga berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur menyambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan masih dalam topik yang sama, yaitu orang yang berkenan kepada Tuhan, orang Kristen yang berkenan kepada Tuhan. Ini masih dari dasar ayat yang kita bahas sebagai landasannya, yaitu dari Lukas pasal 2, ayat 13-14 yang berkata, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, tekanan kita adalah damai sejahtera di bumi. Semua orang merindukan keadaan situasi hidup yang seperti ini. Di rumah, di kantor, di gereja, di tengah-tengah masyarakat. Mengharapkan supaya hidupnya diwarnai dengan damai sejahtera. Tetapi rupanya damai sejahtera itu tidak otomatis terjadi. Damai sejahtera itu hanya akan dialami oleh manusia-manusia yang berkenan kepada Tuhan, yang hidup memperkenankan Tuhan. Nah, itu sebabnya maka Alkitab menekankan orang-orang Kristen itu tidak cukup menjadi anggota gereja, tidak cukup aktif di dalam gereja beribadah dan melayani, tetapi segenap kehidupannya 24 jam dalam satu hari harus hidup memperkenankan Tuhan. Nah, apa-apa saja yang Tuhan kehendaki untuk Bapak Ibu lakukan dalam hidup ini supaya dapat berkenan kepada Tuhan, maka kita sudah membahas ya 2 sesi, dan kita masuk ke dalam sesi yang ketiga hari ini dengan poin-poin yang saya akan sampaikan sebagai berikut. Apa saja yang Tuhan kehendaki saudara lakukan supaya hidup berkenan kepadanya? Maka Yehezkel 33:11 berkata, katakanlah kepada mereka, bangsa Israel, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Nah, jadi jelas di sini saudara, Tuhan itu sesungguhnya tidak menginginkan seorang pun yang akan binasa. Tetapi Tuhan juga tidak kompromi dengan dosa kejahatan kefasikan. Nah, bagaimana supaya manusia yang fasik itu kemudian dapat menerima hidup yang kekal di dalam Tuhan? Maka ada satu jalur yang Tuhan berikan untuk ditempuh oleh semua orang fasik untuk lepas dari kebinasaan kematian kekal itu adalah dengan bertobat. Karena jangankan orang baik, orang fasik pun itu Tuhan tidak menghendaki dia binasa. Tetapi dia menuntut, dia menginginkan dari semua orang, dari semua umat manusia,
untuk bertobat dari segala kejahatan. Karena dia berkata, bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Nah, jadi saudara-saudara ini penting, ya, bahwa kekristenan yang sejati itu berawal pada saat pertama kali saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, yang dari Allah saudara diberikan anugerah, tetapi dari pihak saudara perlu ada pertobatan, komitmen untuk berhenti berbuat dosa, komitmen untuk meninggalkan semua kejahatan. Matius 12 ayat 41. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Ya, sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Nah, kita melihat saudara dalam sejarah atau dalam cerita Alkitab bahwa bangsa Niniwe itu adalah bangsa yang jahat, yang sudah berada di bawah murka Tuhan. Kejahatan mereka memuncak sampai ke hadapan Bapa di surga, karena itu Tuhan mau menghukum mereka. Tetapi sebelum penghukuman itu datang, Tuhan memberi kesempatan sekali lagi, di mana Tuhan mengutus Yunus ke tengah-tengah bangsa Niniwe itu. Dan Alkitab mengatakan di sini, setelah Yunus berkhotbah menyampaikan tentang ancaman penghukuman daripada Tuhan kepada bangsa itu, dikatakan Alkitab bahwa dari raja sampai kepada rakyat jelata, bahkan hewan-hewan pun diperintahkan untuk berpuasa, tanda perkabungan, tanda penyesalan, tanda pertobatan di hadapan Tuhan. Dan Alkitab mengatakan bahwa karena pertobatan Niniwe itu, maka penghukuman dari Tuhan tidak berlangsung, tetapi kemudian anugerah Allah melimpah-limpah bagi mereka. Dan Yesus mengutip itu di dalam khotbahnya, bahwa nanti bangsa Niniwe itu akan ada di hadapan Tuhan untuk diselamatkan, kemudian bahkan juga akan menghakimi bangsa-bangsa yang tidak percaya. Mengapa? Karena bangsa Niniwe bertobat. Itu sebabnya saudara dan saya tidak cukup menjadi penganut agama Kristen, tidak cukup menjadi loyalitas dari sebuah gereja, tetapi saudara harus menjadi orang-orang yang bertobat. Tinggalkan semua dosa, tinggalkan semua kejahatan, dan kemudian hidup di dalam pimpinan dan terang daripada Roh Kudus dan firman Allah. Itu pertama hari ini, bahwa apa yang Tuhan kehendaki dari saudara dan saya adalah bertobat. Nah, yang kedua, apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, yang saudara lakukan supaya kemudian berkenan kepada Tuhan adalah mendengarkan suara Tuhan. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan, sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Nah, apa sebabnya Saul ditolak oleh Tuhan untuk menjadi raja atas bangsa Israel? Adalah karena Saul melanggar perintah Tuhan. Dia diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi memerangi satu bangsa yang memusuhi bangsa Israel. Dan Tuhan sudah memberikan ketetapan kepada Saul sebagai panglima perang dan juga sebagai raja, jangan biarkan seorang pun hidup dari warga bangsa itu. Hewan-hewan ternaknya semuanya harus dibunuh. Jangan ada seekor pun yang dibawa pulang hidup-hidup ke tengah-tengah atau ke perkemahan bangsa Israel. Semuanya harus dilenyapkan. Itu perintah Tuhan. Tetapi kemudian Saul pergi berperang melawan bangsa itu. Dia menang. Tetapi dia biarkan rajanya hidup, Raja Agag. Dia bawa pulang untuk dipertontonkan kepada bangsa Israel. Kita menang, rajanya kita tangkap, dan sekarang dia ada di
tengah hadapan kita, kita perlakukan dia semau kita. Hewan-hewannya tidak ditumpas habis, tetapi dipilih yang gemuk-gemuk, lalu dibawa pulang. Kemudian Saul dengan otoritasnya, dengan kesombongannya, dia mengambil alih tugas Samuel untuk mempersembahkan korban itu kepada Tuhan sebagai korban bakaran. Ini bukan tugas raja. Tugas raja adalah memimpin rakyat, mengatur rakyat. Tugas ibadah mempersembahkan korban kepada Tuhan itu adalah imam. Dan Samuel orang yang ditunjuk untuk menjadi imam. Tetapi Saul melanggar ketetapan Tuhan, baik untuk membunuh semua rakyat dan orang-orang di kerajaan yang diperangi itu, sampai raja-rajanya, juga telah melanggar ketentuan Tuhan dengan tidak menumpas habis semua hewan-hewan dari kerajaan itu, tetapi dia pilih yang tambun-tambun. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua ya adalah Saul melanggar hak imam yang sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi Saul tidak dengar-dengaran kepada perintah Tuhan. Nah, karena itu maka Saul ditolak. Saul ditolak. Lalu Alkitab mengatakan Tuhan mengangkat seorang yang berkenan di hadapannya, yaitu Daud, karena Daud melakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Daud melakukan segala perintah Tuhan. Ya, itu saudara-saudara kekasih, bahwa kekristenan itu sekali lagi bukan sekedar ritual keagamaan liturgis, tetapi kekristenan itu adalah ketaatan. Ya, jadi perintah Alkitab dalam Taurat, di dalam Perjanjian Baru, ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku. Yakobus berkata, janganlah kamu hanya menjadi pendengar saja, tetapi jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, jadi sangat jelas, sangat tegas dari Alkitab, bahwa apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara lakukan dalam hidup ini supaya berkenan kepada Tuhan adalah saudara harus taat kepada perintah Tuhan. Istilah Alkitabnya adalah dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Itu yang kedua hari ini. Bagaimana supaya saudara hidup berkenan kepada Tuhan. Yang ketiga adalah di dalam 1 Tesalonika ayat 4. Ini peraturan tentang pelayanan diakonia di dalam gereja. Ya. Tetapi jika seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaknya mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Tuhan. Ya, itulah yang berkenan kepada Tuhan. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Nah, apa yang memperkenankan Tuhan di bumi? Yaitu saudara dan saya mesti berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua. Bertanggung jawab untuk menghidupi, merawat, dan mengasihi orang tua di hari-hari tua mereka. Dan jangan titipkan ke gereja, jangan titipkan ke panti-panti jompo, tetapi tunjukkan dedikasimu kepada orang tuamu dengan melayani, mengasihi sepenuh hati pada hari tua mereka. Ya, jadi ini penting saudara-saudara, supaya saudara sadar akan tanggung jawab sebagai anak terhadap orang tua. Tidak cukup memberi makan, tidak cukup memberikan biaya, tetapi saudara harus mendedikasikan hidupmu kepada Tuhan. Ya, saya mau bikin perhitungan matematis, sedikit ya, untuk saudara bisa melihat bahwa kasih orang tua itu saudara tidak bisa balas. Saudara 9 bulan 10 hari dalam kandungan. Tidak ada sedikit pun upaya saudara untuk bagaimana mempertahankan hidupmu selama dalam kandungan. Semuanya tanggung jawab orang tuamu.
Ketika ibumu sedang berjuang untuk melahirkan engkau, itu taruhannya nyawa. Tidak sedikit pun jerih payahmu untuk bisa keluar dari rahim ibumu untuk kemudian hidup sebagai manusia di bumi. Itu semuanya karena kerja keras seorang ibu. Dan saudara nonton di YouTube betapa sukarnya, betapa sakitnya seorang ibu itu berjuang mengeluarkan kita dari rahimnya. Saya sendiri mengalami ketika saya menjaga istri saya untuk melahirkan anak. Itu betapa sakit, betapa menderita. Ketika saudara sudah menjadi anak sampai kerja, ya sampai kerja, bukan sampai lulus kuliah, karena ada orang yang sudah lulus kuliah tetapi belum kerja. Nah, sampai saudara mendapatkan pekerjaan, itu biaya hidupmu sepenuhnya ditanggung oleh orang tuamu. Bahkan ketika kau sudah kerja pun karena gajimu belum cukup, kau masih ditanggung oleh orang tuamu. Umur berapa? Mungkin dari 0 sampai 30 tahun, tambah 1 tahun dalam kandungan, itu 31 tahun. Nah, ketika orang tuamu sakit, itu kau rawat berapa lama? Ada yang nggak sampai setahun, ada yang nggak sampai sebulan, ya mungkin ada yang berapa tahun, tetapi sesakit-sakitnya orang tuamu, dia tetap berjuang untuk dia merawat dirinya sendiri, tanpa menggantungkan diri sepenuh kepada anak-anak. Nah, itu sedikit perbandingan matematis, supaya saudara sadar bahwa kita sebagai anak ini wajib untuk berbakti kepada orang tua. Ini bukan hanya hukum alam, tetapi ini adalah kehendakku. Ya, kehendakku. Ini 2 ayat, saya mau bacakan ini. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, di dalam Imamat, berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakanlah kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Ini ada 3 perintah di sini. Salah satu perintah yang disampaikan oleh Tuhan adalah hiduplah menyegani ayahmu dan ibumu. Menyegani itu menghormati, menghargai, menempatkan dia pada posisi yang tepat di dalam hidup. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu yang ketiga hari ini yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu, bagaimana supaya kita dapat berkenan kepada Tuhan, maka kita harus menyegani orang tua kita. Nah, sekarang pertanyaannya, orang tua saya sudah mati, sudah nggak ada. Bagaimana saya menghormati orang tua? Saudara-saudara, jasadnya orang tua kita bisa mati, tetapi ajarannya, nasihatnya tidak akan pernah mati. Saya sudah 60 tahun lebih. Orang tua saya meninggal sudah 20 tahun lebih. Yang terakhir, ya, yang pertama lebih lama lagi. Tetapi ajaran orang tua saya itu tetap hidup di dalam ingatan saya, dan sekarang saya sedang berjuang keras bagaimana menerapkan ajaran orang tua itu di dalam hidup saya. Itu bukti wujud dedikasi saya kepada Tuhan, ya. Dan salah satu ajaran orang tua saya adalah harta itu mengikuti, tetapi yang nomor 1 adalah kerukunan di dalam keluarga. Menjaga kerukunan keluarga, itu pesan orang tua saya, dan itu saya harus perjuangkan sekarang. Bagaimana supaya dalam rumah tangga, di dalam keluarga besar, itu senantiasa ada kerukunan. Dan kalau saya perjuangkan itu, berarti saya sedang membaktikan diri saya kepada orang tua saya. Jadi, tidak peduli apakah orang tua masih hidup atau sudah mati, terutama yang masih hidup, saudara wajib untuk merawat orang tuamu sampai ia dipanggil oleh. Nah, yang keempat atau yang terakhir hari ini yang saya sampaikan kepada saudara dari semua sesi juga, poin yang ke-10, apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup saudara supaya berkenan kepadanya. Filipi 4 ayat 18. Kini aku telah menerima semua
yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, suatu korban yang berkenan kepada Allah. Jadi apa yang saudara bisa lakukan supaya hidup berkenan kepada Tuhan? Saudara harus menyokong orang-orang seperti Paulus dengan dana, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan fasilitas yang ada pada Bapak Ibu demi kemajuan misi kerajaan Allah, demi perluasan berita keselamatan Injil Yesus Kristus. Jadi gereja bertanggung jawab untuk menjangkau dunia dengan Injil. Dan karena itu gereja diberkati dengan orang-orang yang diberkati. Dan karena itu setiap orang di dalam gereja bertanggung jawab untuk menyokong pemberitaan Injil. Sehingga dia menjadi penginjil yang indirect. Ada misi direct, ada indirect mission. Nah, orang-orang yang ada di belakang utusan Injil itu adalah penginjil secara tidak langsung. Dan itu diperkenankan Tuhan, bahkan diperintahkan Tuhan. Nah, saudara, sekarang ini saudara mesti bijaksana, penuh dengan hikmat, karena sekarang ini banyak gereja-gereja didirikan, banyak channel-channel YouTube dibangun, ya, bukan karena tujuan perluasan Injil Kerajaan Allah, tetapi demi mendapatkan sesuap nasi. Dan itu jelas Alkitab mengatakan. Sehingga Paulus berkata mereka itu bukan melayani Tuhan, tetapi melayani perut mereka sendiri. Ya, saudara mesti hati-hati. Dan karena itu selektif lagi dalam memberikan dukungan. Dan saudara hati-hati dari pemangsa-pemangsa yang ada di sekitar saudara. Karena itu minta hikmat dari Tuhan, pelajari ajaran yang disampaikan oleh pendeta-pendeta, dan saudara dukunglah pendeta-pendeta yang mengajarkan Alkitab itu secara benar, yang bertanggung jawab untuk menyebarluaskan Injil Kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Dukung dengan doa, dukung dengan pikiran, dukung dengan dana, fasilitasi dengan kapasitas saudara, supaya mereka dengan leluasa dapat pergi memberitakan Injil. Ya, di dalam Alkitab saya baca juga itu dukungan penginjilan itu salah satu wujudnya itu adalah merekomendasi. Ya, ada orang yang mengirim surat ke tempat yang lain supaya menerima hamba Tuhan ini karena dia adalah pelayan Tuhan yang sungguh-sungguh memberitakan Injil. Nah, itu yang saya sebutkan tadi itu merekomendasi. Jadi merekomendasi hamba-hamba Tuhan kepada wilayah tertentu, kepada gereja tertentu supaya diberi waktu untuk melayani, itu juga adalah dukungan, ya, sokongan terhadap misi penginjilan. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu supaya saudara bisa tahu bahwa melayani Tuhan itu tidak harus di mimbar, tetapi di belakang mimbar dengan sokongan dana. Ini contoh ayat terakhirnya. 2 Korintus 8 ayat 1-4. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicoba dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap-luap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Ayat 3. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami. Ya, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian di dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Ya, Paulus melihat langsung bagaimana jemaat-jemaat di Makedonia itu dengan antusias memberikan dukungan dana, dukungan materi kepada Paulus dan timnya untuk pergi memberitakan Injil kepada
bangsa-bangsa lain. Dan gereja bertanggung jawab untuk penginjilan dan dapat melakukannya baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, kiranya renungan firman Tuhan pada hari ini dapat membuka wawasan saudara semakin luas, dapat memberikan pemahaman Alkitab secara semakin dalam, dan kemudian memberikan tuntunan yang lebih terarah, ya, tuntunan yang lebih terarah untuk saudara dapat hidup memperkenankan Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita doa. Bapa, terima kasih pada hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang sudah kami dengar ini Tuhan kami pahami dengan benar, kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup berkenan kepadamu. Dan dengan demikian, janji-janji-Mu, khususnya damai sejahtera itu, akan memenuhi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu akan berhenti berbicara, tetapi kiranya Roh Kudus terus berbicara bagi segenap umat Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Haleluya. Amin.